Kadang dalam hidup, ada masa di mana kita merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena tak seorang pun benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Kita tersenyum di hadapan orang lain, tapi hati terasa berat. Kita tertawa bersama teman-teman, tapi di dalam dada ada perih yang tak terucap. Di malam yang sunyi, ketika lampu-lampu rumah mulai redup, di sanalah semua kepura-puraan jatuh satu persatu. Kita terbaring menatap langit-langit kamar, bertanya pelan kepada diri sendiri, kenapa hidup terasa berat sekali? Dan tanpa sadar air mata pun menetes. Bukan karena lemah, tapi karena hati sudah terlalu penuh. Pernahkah engkau merasa begitu? Saat orang-orang di sekelilingmu menilai tanpa memahami. Saat kau berjuang sekuat tenaga, tapi hasilnya selalu salah di mata mereka. Saat kau ingin didengar, namun semua hanya ingin bicara. Saat kau menolong, tapi malah disalahpahami. Saat kau bersabar, tapi dunia justru menuduhmu lemah. Itulah saat di mana dunia tak mengerti. Namun ketahuilah, Allah selalu mengerti. Allah tahu bagaimana kau menahan tangis agar tidak pecah di depan orang lain. Allah tahu betapa kerasnya kau berusaha tetap kuat, meski hatimu sudah hancur berkeping. Allah tahu setiap luka yang tak pernah sempat kau ceritakan. Setiap malam panjang yang kau lalui dengan doa yang nyaris tanpa suara. Ada kalanya Allah membuatmu tidak dimengerti oleh manusia, agar engkau datang kepadanya, agar engkau berhenti menjelaskan kepada dunia, dan mulai berbicara hanya kepadanya, sebab sesungguhnya, penjelasan terbaik adalah yang disampaikan dalam sujud. Suatu malam, seorang hamba berdoa dengan suara gemetar, "Ya Allah, semua orang menjauhiku, semua orang menilaiku salah, padahal aku hanya ingin baik." Dan di tengah keheningan itu, hatinya bergetar oleh satu kalimat lembut yang seolah terbisik di dalam jiwa. "Cukuplah aku yang tahu hatimu." Kalimat itu membuatnya menangis. Karena ternyata, yang ia cari selama ini bukanlah pengertian manusia, melainkan penerimaan dari Allah. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang akan memahami jalan yang kita pilih. Kadang bahkan keluarga sendiri pun salah sangka. Namun jangan biarkan luka itu membuatmu berpaling dari kebaikan. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 206, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi juga janji bahwa setiap rasa sakit yang kau rasakan, setiap penolakan, setiap kesalahpahaman, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah menakar beratnya ujian sesuai dengan kekuatanmu. Jadi ketika dunia membuatmu tersungkur, itu bukan karena kau lemah, justru karena Allah tahu kau mampu bangkit lagi. Bayangkan dirimu berjalan di jalan yang sepi, ditemani hanya oleh suara langkah kaki sendiri. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menguatkan, tapi di atas sana, ada malaikat yang menulis setiap langkahmu sebagai amal sabar. Ada Allah yang melihat air matamu jatuh di tempat yang tak seorang pun tahu. Dan kelak air mata itu akan menjadi saksi betapa engkau tetap bertahan saat dunia berpaling. Kadang Allah tidak langsung menenangkanmu. Ya biarkan kau merasa sendiri terlebih dahulu. Bukan karena dia meninggalkanmu, tapi karena dia ingin kau belajar berbicara hanya kepadanya. Agar saat orang lain tak mendengar, kau tahu bahwa ada satu zat yang selalu mendengar bahkan sebelum kau berucap. Rasulullah pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati, tempat di mana segala rasa berkumpul, dan hanya Allah yang benar-benar tahu isi hati seorang hamba. Kita sering berharap dunia memahami kita, padahal dunia memang tidak diciptakan untuk mengerti. Manusia berubah, pandangan mereka pun terbatas. Hari ini mereka memuji, besok bisa mencela. Hari ini mereka menyanjung, besok melupakan. Namun Allah, dia tidak pernah berubah. Dia tidak menilai dari rupa, jabatan atau keberhasilan, tetapi dari keikhlasan niat dan ketulusan hati. Maka ketika dunia menilai salah, biarkan saja. Yang penting Allah tahu bahwa hatimu benar. Ada satu kisah indah dari Imam Al-Ghazali. Beliau pernah berkata, "Ketika engkau merasa sedih karena tidak ada yang memahami dirimu, maka bersyukurlah, sebab itu tanda bahwa Allah ingin engkau hanya bergantung kepadanya." Subhanallah. Kalimat ini menampar lembut hati kita, karena seringkali kita ingin dimengerti oleh makhluk yang sama-sama lemah, padahal ada Sang Pencipta yang memahami bahkan isi hati yang tak terucap. Malam semakin larut, langit hitam tapi di dalam gelap itu bintang-bintang bertebaran. Begitu pula hidup ini.
Kadang semuanya terlihat gelap, tapi di antara gelap itu, selalu ada cahaya yang Allah sembunyikan. Cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sabar dan yakin. Mungkin kau sedang di titik di mana semua terasa tak adil. Mungkin kau sudah terlalu lelah menjadi kuat. Tapi percayalah, tidak ada satupun kesedihan yang sia-sia di sisi Allah. Setiap air mata akan dibalas dengan ketenangan. Setiap luka akan diganti dengan pahala yang indah. Dan setiap pengorbanan akan menjadi sebab datangnya cinta darinya. Jangan takut sendirian, karena justru di saat itu Allah paling dekat. Maka jika hari ini kau sedang diuji dengan rasa sepi, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah sedang ingin berbicara padamu lewat keheningan. Mungkin Allah sedang ingin kau kembali menengadah. Mungkin Allah ingin hatimu tenang bukan karena manusia, tapi karena iman yang tumbuh dalam sunyi. Berhentilah mencari pengertian dari dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Datanglah kepada Allah Sang Maha Mengerti, karena setiap detak jantungmu pun hanya berdetak atas izinnya. Dan di saat dunia tak memahami, Allah selalu mengerti, bahkan sebelum kau meminta, sebelum kau mengadu, sebelum kau menangis. Malam itu masih sunyi, kau terbaring di atas sajadah yang basah oleh air mata. Kau sudah tak lagi tahu harus bercerita pada siapa. Karena setiap kali kau mencoba menjelaskan perasaanmu pada manusia, semuanya hanya berakhir dengan penilaian. Ada yang menasihati tanpa memahami, ada yang menyalahkan tanpa tahu cerita. Ada pula yang diam, tapi dalam diamnya tersimpan jarak. Namun saat kau berbisik pelan kepada Allah, hati terasa berbeda. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu mulai percaya bahwa Allah tahu segalanya. Kesedihan yang dulu kau anggap sebagai beban, perlahan menjadi jembatan untuk kembali pulang. Pulang ke tempat yang paling aman, kepada Allah. Kadang Allah menutup pintu kebahagiaan dunia agar kau mengetuk pintu langit. Ia biarkan orang-orang pergi, agar kau tahu bahwa cinta sejati hanya miliknya. Ia biarkan sesuatu hilang agar kau sadar bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu kecuali iman. Sungguh, ujian tidak selalu berarti keburukan. Justru di dalam kesedihan, Allah sedang memurnikan hati kita dari sandaran yang salah. Karena selama hati masih bergantung pada manusia, selama itu pula kita akan kecewa. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarh ayat 5-6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan bagaimana Allah mengulang kalimat itu 2 kali. Bukan karena Allah mengulang tanpa makna, tapi karena Dia ingin kita benar-benar percaya bahwa setiap air mata selalu membawa hadiah tersembunyi. Kau mungkin tidak melihat sekarang. Kau mungkin masih di fase gelap, masih dalam titik di mana semuanya terasa mustahil untuk berubah. Namun suatu hari nanti kau akan menoleh ke masa ini dan berkata, Subhanallah, ternyata semua luka ini membawaku lebih dekat kepada Allah. Begitulah cara Allah mendidik hati. Ia tidak selalu memberi jawaban yang cepat, tapi ia memberi pemahaman yang dalam. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah yang kehilangan anaknya yang paling ia cintai. Ia menangis sangat lama, hingga air matanya kering. Namun Rasulullah mendekatinya dan bersabda lembut, "Bersabarlah, karena sesungguhnya balasan bagi kesabaran yang tulus adalah surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, wanita itu berhenti meratap. Ia belajar menerima bahwa setiap kehilangan adalah bentuk cinta dari Allah, cinta yang ingin mengganti sementara dengan sesuatu yang kekal. Ketika kita sedang bersedih, kita sering merasa bahwa doa-doa kita tak didengar. Kita menangis memohon berulang-ulang, tapi tak ada tanda-tanda perubahan. Padahal justru di saat itu Allah sedang mendekat. Hanya saja kita terlalu sibuk menunggu hasil, sampai lupa menikmati proses berbicara dengannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, terkadang Allah menunda pemberian, bukan karena tidak mendengar doamu, tetapi karena Ia mencintaimu dan ingin terus mendengar suaramu dalam doa. Subhanallah, betapa lembutnya kasih sayang Allah. Ternyata yang kita anggap penundaan adalah cara Allah memperpanjang pertemuan dengan hambanya, agar hamba itu tidak cepat pergi dari sujud. Kesedihan bukanlah tanda bahwa Allah membencimu, justru itu tanda bahwa Allah memperhatikanmu. Ia tidak akan biarkan seorang hamba yang beriman terus berjalan dalam kelalaian. Maka ketika Allah mencintaimu, Ia akan membersihkan hatimu, meski dengan air mata. Ada yang dibersihkan lewat kehilangan, ada yang dibersihkan lewat kekecewaan,
dan ada pula yang dibersihkan lewat kesepian. Mungkin itulah mengapa Allah membuatmu merasa tidak dimengerti oleh siapapun, agar kau belajar bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Suatu hari nanti semua tangismu akan berubah menjadi tawa syukur. Kau akan paham mengapa Allah menolak permintaanmu dulu. Kau akan sadar kalau sesuatu yang hilang itu ternyata menyelamatkanmu. Karena di balik semua tidak dari Allah, selalu tersimpan ya yang lebih indah. Sebab Allah tidak pernah salah menulis takdir. Manusia bisa salah memahami, tapi Allah tidak pernah keliru memberi. Bila hari ini kau masih menangis, jangan malu. Tangisan di hadapan manusia bisa membuatmu tampak lemah. Tapi tangisan di hadapan Allah justru membuatmu kuat. Tangisan itu adalah bentuk kejujuran hati. Tanda bahwa kau sudah lelah berpura-pura kuat di hadapan dunia. Dan akhirnya memilih berserah kepada Sang Pencipta kekuatan itu sendiri. Tak perlu selalu tersenyum agar terlihat baik-baik saja. Allah tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kau berucap, dan Dia tidak menilai dari seberapa banyak kau tersenyum, tetapi seberapa dalam kau bersabar. Ingatlah, tidak semua luka harus segera sembuh. Beberapa luka justru dibiarkan tetap ada, agar engkau tidak lupa jalan pulang kepada Allah. Karena seringkali, hati manusia baru benar-benar berdoa saat sedang terluka, dan saat itu hubunganmu dengan Allah menjadi lebih jujur daripada sebelumnya. Maka jangan terburu-buru meminta Allah menghapus semua kesedihanmu. Terkadang di balik kesedihan itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari kebahagiaan dunia, ketenangan iman. Ada seseorang yang berkata, setelah aku kehilangan segalanya, barulah aku tahu bahwa yang benar-benar penting hanyalah Allah. Kalimat itu sederhana tapi dalam, sebab memang hanya ketika kita kehilangan sandaran dunia, baru kita menemukan sandaran sejati di langit, dan disitulah letak rahmat yang tersembunyi. Bahwa kesedihan bukan hukuman, melainkan panggilan lembut dari Allah untuk kembali kepadanya. Jadi bila hari ini kau merasa dunia tak memahami, bila hatimu penuh dengan luka yang tak bisa kau jelaskan, tenangkan dirimu. Allah tahu semuanya. Allah mendengar bahkan desahan paling pelan di tengah sujudmu. Allah melihat air matamu yang jatuh di tempat yang tak ada saksi. Dan ketika semua orang mungkin tidak mengerti, Allah mengerti segalanya. Bahkan lebih dari dirimu sendiri. Pagi datang dengan cahaya lembut. Udara masih dingin tapi sinar matahari perlahan menembus tirai. Kau duduk di tepi ranjang, memandangi langit yang mulai terang. Ada sisa rasa lelah tapi juga sedikit kelegaan. Karena di tengah semua ketidakpastian, satu hal kini mulai kau pahami. Bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Selama ini mungkin kau sering bertanya-tanya, kenapa doa-doamu belum dijawab? Kenapa impianmu belum juga terwujud? Kenapa pintu-pintu rezeki seolah tertutup rapat? Kenapa mereka yang kau cintai justru pergi? Dan kenapa seakan semua doa itu mengambang di langit tanpa jawaban? Tapi tahukah kau, terkadang yang tertunda itu bukan penolakan. Yang lambat datang bukan berarti dilupakan. Allah hanya sedang menyiapkan waktu terbaik dan hamba yang lebih siap untuk menerima. Sebuah kisah dari masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menggambarkan hal ini dengan indah. Suatu malam, beliau diusir dari penginapan karena dianggap orang asing yang tak punya uang. Beliau lalu tidur di masjid, tapi penjaga masjid pun mengusirnya. Beliau keluar, lalu seorang pembuat roti melihatnya dan mengundangnya bermalam di tokonya. Sepanjang malam pembuat roti itu mengaduk adonan sambil terus berzikir. Imam Ahmad bertanya, "Apa yang kau dapatkan dari zikir sebanyak itu?" Sang pembuat roti menjawab, "Setiap doa yang aku panjatkan dikabulkan kecuali satu. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad tersenyum haru dan berkata, "Subhanallah, inilah aku. Doamu baru saja dikabulkan malam ini." Lihatlah, betapa indah cara Allah mempertemukan takdir. Ketika sesuatu tampak salah di mata manusia, ternyata justru itu cara Allah menyusun skenarionya. Begitu pula hidupmu. Mungkin sekarang kau merasa kecewa karena sesuatu tak terjadi sesuai rencana. Tapi jika Allah menunda itu bukan karena Dia lupa. Dia hanya ingin kau belajar bahwa waktunya lebih baik dari rencanamu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menenangkan banyak hati yang gelisah. Karena kadang, yang kita anggap pahit hari ini,
ternyata adalah penawar bagi masa depan yang belum terlihat. Ketika doa belum dijawab, Allah mungkin ingin mengajarimu arti sabar. Ketika sesuatu tak jadi milikmu, Allah mungkin ingin melindungimu dari yang tidak baik. Dan ketika seseorang pergi, Allah mungkin ingin membuat ruang bagi yang lebih baik datang. Tidak ada yang kebetulan di bawah langit ini. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap air mata, semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna, meski kita belum mengerti sekarang. Seringkali, manusia merasa panik. Kita ingin semuanya cepat selesai. Kita ingin jawaban saat ini juga. Padahal, waktu adalah rahasia Allah. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, dan kapan harus membiarkan kita belajar terlebih dahulu. Ada kalanya, Allah tidak langsung memberi yang kita minta, karena jika diberikan terlalu cepat, kita belum siap. Hati yang belum matang bisa rusak oleh nikmat yang datang terlalu dini. Jadi Allah menundanya bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Coba renungkan perjalanan hidupmu. Pernahkah ada sesuatu yang dulu kau tangisi, tapi kini justru kau syukuri karena hasilnya lebih indah dari dugaanmu? Pernahkah kau kehilangan sesuatu, tapi belakangan sadar, kehilangan itu menyelamatkanmu dari bencana yang lebih besar? Itulah bukti bahwa Allah selalu tahu apa yang Ia lakukan. Sementara kita, seringkali baru memahami setelah semuanya terjadi. Ada seorang lelaki yang sangat miskin di masa lalu. Setiap hari ia berdoa agar Allah memberinya rezeki besar, namun bertahun-tahun tak ada perubahan. Hingga suatu hari, rumah tuanya roboh, dan dari bawah lantai yang pecah ditemukan harta emas peninggalan zaman dahulu. Ia menangis sujud, bukan hanya karena kaya mendadak, tapi karena akhirnya ia sadar. Andai rumah itu roboh lebih cepat, mungkin ia akan lalai, tapi Allah menunggu waktu yang tepat, saat hatinya siap untuk tidak sombong atas karunia. Begitu pula engkau. Allah tahu kapan harus menjawab. Dia tidak pernah terlambat, bahkan penundaan pun adalah bagian dari kasih sayang. Mungkin hari ini kau hanya melihat kebingungan dan kehilangan, tapi suatu saat, kau akan melihat betapa rapinya cara Allah menuntunmu. Rasulullah bersabda, ketahuilah, apa yang telah ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menimpamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa tenangnya hati yang memahami makna hadis ini, bahwa semua yang terjadi telah ditulis oleh Allah, dan yang tidak terjadi pun adalah bentuk penjagaan darinya. Maka jangan lagi terburu-buru menuntut jawaban dari langit, karena bisa jadi jawaban itu sudah disiapkan, hanya saja waktunya belum tiba, dan ketika waktunya datang semuanya akan terasa begitu mudah, seolah langit dan bumi pun ikut membantu. Begitulah cara Allah bekerja. Tidak ada kebetulan, tidak ada keterlambatan. Yang ada hanyalah waktu terbaik yang telah Dia pilih untukmu. Jika hari ini kau masih menunggu sesuatu, entah itu rezeki, jodoh, kesembuhan, atau jalan keluar, bersabarlah. Doa yang terus kau panjatkan tidak pernah hilang. Mungkin belum dikabulkan di dunia, tapi sedang dikumpulkan untuk menjadi hadiah besar di akhirat. Dan percayalah, ketika Allah akhirnya menjawab, kau akan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau memang tidak pernah salah waktu, maka tenangkan langkahmu. Jangan biarkan kecewa membuatmu berhenti berharap." Yang penting bukan seberapa cepat doa itu dijawab, tapi seberapa kuat imanmu saat menunggu. Teruslah berdoa meski belum ada tanda-tanda. Teruslah yakin meski belum ada cahaya, karena Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Dia hanya sedang menyiapkan takdir terbaik yang bahkan belum sempat kau bayangkan. Dan pada akhirnya engkau akan paham bahwa segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat seperti yang Allah kehendaki. Kini malam kembali datang. Langit gelap tapi tidak lagi terasa menakutkan seperti dulu. Hati yang semula gelisah kini mulai tenang. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena kau sudah tahu kepada siapa harus bersandar. Di titik inilah engkau mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu harus dimengerti oleh manusia. Kadang kita hanya perlu dimengerti oleh satu zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mungkin engkau berusaha keras menjelaskan dirimu kepada orang lain. Kau ingin mereka tahu bahwa niatmu baik. Kau ingin mereka mengerti perjuanganmu. Betapa banyak air mata yang kau sembunyikan di balik senyum. Tapi semakin kau berusaha menjelaskan, semakin besar pula salah paham yang terjadi. Sampai akhirnya kau lelah. Lelah menjelaskan, lelah membuktikan, lelah berlari. Dan disitulah Allah memeluk hatimu lewat kesunyian. Ketika dunia tidak lagi mau mendengar, Allah mendengar.
Ketika manusia tak lagi melihat, Allah tetap melihat. Dan ketika semua pintu tertutup rapat, pintunya selalu terbuka, bahkan di tengah malam yang paling sepi. Kau mungkin tidak bisa menjelaskan rasa sakitmu, tapi Allah tahu seberapa dalamnya. Kau mungkin tidak bisa menahan air mata, tapi Allah tahu makna di balik setiap tetesnya. Kau mungkin tak mampu berkata apa-apa, tapi Allah tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kau berdoa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dekat sekali. Sedekat itu, hingga tidak ada jarak antara tangismu dan kasih sayangnya. Bahkan di saat kau merasa tidak pantas untuk berdoa, Allah tetap menunggu. Bukan karena Allah butuh doamu, tapi karena Dia tahu hatimu butuh berbicara dengannya. Ada satu momen yang sering membuat hati manusia runtuh, saat semua yang kita andalkan tiba-tiba pergi. Sahabat yang dulu selalu ada, kini sibuk dengan dunianya. Keluarga yang dulu dekat kini tak punya waktu, dan dunia terasa seperti tempat yang begitu asing. Namun justru di saat itu, kau akan menemukan sesuatu yang paling berharga, hubungan yang tulus antara kau dan Allah. Karena sejatinya, keheningan bukan berarti kesepian. Kadang, di dalam sepi Allah sedang berbicara dengan cara yang paling lembut. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa di hati yang tiba-tiba damai tanpa alasan. Ada orang yang mencari pengertian lewat cinta manusia. Ada pula yang mencarinya lewat harta, jabatan, atau pujian. Namun semua itu fana. Hari ini mereka memuja, esok bisa mencela. Hari ini mereka datang, besok bisa pergi. Tapi Allah, Dia tidak pernah berubah. Cintanya tetap meski kau berkali-kali jatuh. Rahmatnya tetap luas meski kau sering lupa. Dan kasih sayangnya tidak berkurang sedikit pun, meski engkau datang dalam keadaan penuh dosa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah. Karena seburuk apapun masa lalumu, selama engkau kembali kepadanya, Allah akan menyambutmu dengan kasih sayang. Pernah suatu ketika, seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri berkata, aku pernah menangis karena merasa dunia menjauhiku, hingga aku sadar, mungkin memang Allah ingin aku lebih dekat dengannya. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu menembus ke dalam hati, karena seringkali Allah mengambil sesuatu dari kita bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, kedekatan dengannya. Maka, jangan menyesali perpisahan. Jangan tangisi sesuatu yang Allah ambil darimu. Karena jika kau kehilangan dunia tapi menemukan Allah, kau tidak kehilangan apapun. Namun jika kau memiliki segalanya tapi kehilangan Allah, maka kau kehilangan segalanya. Kehidupan ini hanyalah perjalanan, tempat singgah yang penuh pelajaran. Akan ada masa di mana kita tidak dimengerti, tidak dihargai, bahkan dilupakan. Tapi itu bukan akhir. Itu hanyalah jalan yang membawa kita menuju tujuan sejati, surga dan ridha Allah. Kini, saat kau menatap langit malam, ingatlah bahwa setiap bintang yang berkelip di sana adalah tanda bahwa harapan masih ada. Mungkin dunia tidak mendengar tangismu, tapi langit selalu mencatatnya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang lirih, semuanya tidak pernah hilang. Semuanya tersimpan rapi di sisi Allah. Suatu hari nanti di akhirat, semua kesedihan yang pernah kau tahan akan menjadi cahaya. Cahaya yang membimbing langkahmu melewati syirat, jalan tipis menuju surga. Dan di sana Allah akan berkata lembut kepadamu, bukankah aku telah bersamamu di dunia? Bukankah aku yang selalu mengerti hatimu? Maka menangislah tapi jangan berputus asa. Bersedihlah tapi jangan lupa untuk berdoa. Karena di balik setiap ujian, selalu ada pelukan lembut dari Allah yang tak terlihat mata, tapi selalu dirasakan oleh hati yang beriman. Jika suatu hari dunia kembali membuatmu merasa kecil, ingatlah bahwa engkau berharga di sisi Allah. Nilaimu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang memahami, tapi oleh seberapa tulus kau berjuang dan bersabar. Dan bila suatu waktu nanti, engkau berdiri sendirian, tanpa siapapun di sisi, katakan dalam hatimu, ini tidak apa-apa karena aku tidak benar-benar sendiri. Allah bersamaku, dan itu sudah cukup. Sahabatku yang sedang diuji, jangan biarkan kesalahpahaman dunia membuatmu kehilangan kedekatan dengan penciptamu. Dunia boleh tidak mengerti, tapi Allah selalu mengerti.
Dan cukup satu kalimat yang perlu kau genggam erat di hati. Selama Allah tahu, aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Itulah puncak dari ketenangan iman. Saat manusia mungkin menilai, tapi engkau tetap tenang, karena hatimu sudah menemukan tempat pulang. Tutup matamu sejenak, tarik napas panjang lalu bisikkan dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Aku serahkan semuanya kepadamu." Dan di saat itu, kau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa damai yang turun perlahan, seolah Allah sendiri menenangkan jiwamu. Karena memang benar, saat dunia tak mengerti, Allah selalu mengerti. Selalu, sejak awal hingga akhir nanti.